punya kembaran CEO. Deh, sekretaris bawa kerjaan. Kabur ah. Mau kemana dia? Bu CEO, maaf Bu, Ibu ada kerjaan banyak. Loh, kok Ibu kayak gembel? Saya... Ya udah tenang, ikut saya ke salon. Demi apa? Aku bisa jadi kayak gini dalam sehari. Jangan-jangan kepala panti asuhan benar soal kembaranku. Ini kamu dan kembaranmu Ara. Dia beruntung karena diadopsi keluarga kaya. Duitnya banyak. Sekretaris, anterin saya ke mall. Tapi bos kerjaan... Saya bos, bebas dong mau ngapain. Abis ini kita ke mall lain ya. Bos, suami bos selingkuh. Suami kembaranku siapa? Di situ bos, suami bos. Biar aku dikira kembaranku, aku harus acting sakit hati. Keterlaluan. Kita labrak. Adi mas, ke rumahmu yuk. Kan istrimu yang paling sibuk itu lagi di kantor. Antar saya pulang. Aku nyalain TV-nya, biar suara kita nggak kedengaran sama tetangga. Wah, series kesukaan saya ini Bu. Judulnya Istri Paruh Waktu. Nontonnya di MBTV. Kita lagi mata-matain orang selingkuh. Tapi Ibu wajib nonton, soalnya relate banget sama Ibu. Jadi, si istri ceritanya lebih sukses dari suaminya. Si istri CEO kaya, tapi si suami belum stabil pekerjaannya. Udah gitu, si istri jarang ada waktu buat keluarga. Nah, ini yang bikin si suami selingkuh. Bentar, paket kayaknya. Hai Ayang. Kok istriku udah pulang? Yang! Jangan masuk dulu. 5 menit. Andini, istriku pulang. Dia di depan. Kan istrinya di sini. Kamu ngumpet di mana, Kek? Aku bukain dia pintu. Di dapur aja deh. Diam. Aku sendirian kok di rumah. Kok Bu Bos ada 2? Penyamaranku bisa kebongkar. Pinjemin anak saya sepatu, Pak. Saya jualan sepatu, bukan nyewain sepatu. Saya nggak dibolehin nyeker ke sekolah, tapi ibu nggak ada duit buat beli sepatu. Dek, kalau miskin, nggak usah sekolah. Pakai. Dia siapa? Pakai aja sepatuku. Tapi kamu jadi nyeker. Saya beli satu. Kok dia baik banget? Cil, itu sepatunya aku pinjemin. Pulang nanti balikin ke aku. Aku tunggu di sini. Matur sunde. Pulang sekolah, aku ke lapak sepatu lagi. Tapi cewek itu gak muncul. Besok-besoknya lagi pun sama aja. Entah kemana dia. Akhirnya, aku pun menyimpan sepatu itu di rumah. Dan sampai aku dewasa sepatu itu masih di tempat yang sama. Maaf telat, saya Zara yang mau interview. Baru interview aja udah telat ya? Gak jadi, interviewnya batal. Kamu gak diterima. Bentar, foto di meja CEO. Pakai. Keluar! Pak CEO! Apalagi, saya ada urusan. Kita ngobrol sebentar. Sebagai gantinya, saya beliin Bapak tiket bioskop buat tanggal 27 Mei. Saya udah gak nerima kamu kerja. Lagian 27 Mei ngapain ke bioskop? Iya, Bapak pasti saking sibuknya sampai nggak tahu tanggal 27 Mei bakal ada film legend yang bakal tayang di bioskop. Film legend? Ingat nggak film Iran yang sering tayang di TV waktu kita kecil? Judulnya Children of Heaven. Tahu? Yang ceritanya tentang kakak beradik miskin yang harus ganti-gantian pakai sepatu ke sekolah kan? Betul, sekarang ada versi Indonesianya loh, tayang 27 Mei 2026 di bioskop. Demi apa? Fix, harus tambahin ke watchlist Tix ID. Asyik juga nostalgia di bioskop. Nah, kalau gitu saya boleh ngobrolkan sama Bapak. Saya tebak nama Bapak pasti Ali. Kok Ali? Dulu kamu ngenalin nama kamu Ali. Saya Zara, yang bawa pinjemin sepatu pas kecil. Hari itu hari Kamis. Bener, saya inget itu hari Kamis pas Bapak minjemin sepatu. Itu hari kematian Ali, saudara kembar saya. Dan sehari sebelumnya, kami ulang tahun. Wah, bagus banget sepatunya. Jadi, ini peninggalan terakhirnya? Makasih ya udah balikin sepatunya. Waktu tubuhnya Ali ditemukan, sepatu ini nggak ada. Kami bingung.
Gak nyangka bisa bakal ketemu sekarang. Pak, saya cuma mau bilang, Ali itu orang baik. Sebelum pergi, dia ngelakuin hal baik ke saya. Itu sangat berarti buat saya. Saya percaya dia pasti ditempatkan di tempat yang tepat. Pura-pura jadi anak om. Om siapa? Udah gak usah banyak nanya, ikut om sekarang. Ada mbak mantan. Masih jomblo ya? Lihat dong, gue udah punya anak. Anakku? Ngapain kamu sama om ini? Anakmu? Mau nipu gue lo? Mbak, ngapain sentuh-sentuh anak saya? Tadi minjem anaknya bentar. Mari. Minjem? Emang duit dipinjem-pinjem? Gak apa-apa. Mantan lagi. Mantan lagi? Harus cari pacar palsu. Harus cari suami palsu. Gue emang belum punya anak, tapi ini pacar baru gue. Songong amat. Ini suami gue. Kami udah punya anak. Ayang, kamu bohong. Bilangnya lajang. Punya anak. Kamu bilangnya jomblo, tapi udah punya pacar. Kita putus. Waduh. Mas, tunggu mas. Mbak, tunggu mbak. Mas, saya bukan pacarnya pacar mas. Saya bukan istrinya pacar mbak. Ikut saya. Ikut saya. Jelasin, ada apa ini sebenarnya? Aku gak kenal cowok itu, Yang. Ya aku juga nggak kenal sama cewek ini. Lah, berarti lo masih jomblo kan? Lu juga masih jomblo? Ya, at least gue punya gebetan. Tanggal 27 Mei nanti, gue pengen ke bioskop sama dia buat nonton Children of Heaven. Loh, harusnya kan kita nonton itu bareng. Kalau nggak putus. Berani-beraninya ngajak cewek lain. Bentar. Film Children of Heaven bukannya film jadul Iran yang sering tayang di TV pas kita masih kecil ya? Bener banget. Tapi sekarang ada versi Indonesianya yang bakal tayang di bioskop 27 Mei 2026. Tayangnya pas banget di Idul Adha. Ini film yang cocok buat keluarga dan semua umur. Ditonton bareng pacar juga oke. Ceritanya menyentuh banget. Tapi nggak cuma menyentuh aja. Karena dibintangi banyak komika, film ini ada lucunya juga. Asal lo tahu ya, gue udah nambahin film ini ke watchlist Tix ID buat nonton sama gebetan. Lu nonton sama siapa, ha? Kok wallpapernya foto gue? Jir, kawan gue move on. Move on kocak, gue aja udah punya gebetan. Oke, kita coba cek HP-nya. Mbak, jangan mbak. Fotonya Mas. Ya, belum move on juga. Lu juga belum kocak. Ya udah sih balikan aja. Najis. Kenapa sih harus gengsi? Padahal aku masih cinta. Pilihin selingkuhanku. Suamiku minta restu buat selingkuh. Yang tengah, pilihan bagus. Sayang, ini selingkuhan aku. Yang, masih banget ya kayak gini. Yang, Semua bisa dibicarain. Mau bilang kayak gitu kan? Kamu itu CEO sukses, sibuk. Kapan kita ada waktu buat ngomong? Aku nggak bakal kayak gini loh kalau bukan karena kamu. maaf. Kami selingkuhnya cuma sampai Mbak selesai kerja aja kok. Sial, ada mertua. Dimas, siapa ini? Sebagai istri yang baik, kamu tahu kan harus apa? Dia saudara jauhnya Adimas, Pak. Mau di sini sebentar selama aku ngantor. Oh, Mungkin Papa benar waktu itu. Papa nggak setuju kalian nikah. Pak. Kamu itu CEO, suamimu apa? Kerjaannya aja belum stabil. Saya bisa usahakan, Om. Jangan percaya sama omongan cowok. Papa sebagai cowok tahu betul gimana terinanya. Gaji istri lebih besar daripada gaji suami. Ini surat cerai kita. Yang, Ayolah, nggak sesakit itu kok. Kan kamu juga sibuk jadi CEO. kamu mau apa, Mas? Aku janji bakal nurut, tapi jangan cerai. Geli. Istrimu ngantor, kamu malah bawa cewek. Rizka udah bilang kan, dia itu saudari jauh saya. Tapi gimana perasaan istrimu kalau dia tahu kalian berdua di kamar? Iya, sayang. Aku lagi bawa Andini ke kamar. Kamu bilangin papamu ya, biar nggak salah sangka. Gak apa kok. Mereka tuh saudara jauh. Aku pulang. Kamu wajib banget dengan konser sini. Relate banget sama kamu. Judulnya Istri Paruh Waktu, tayang di MBTV. Relate gimana? Tokoh utamanya kayak kamu, istri CEO sukses. Suaminya nggak stabil istrinya. Pelariannya malah ke cewek lain. Pak, suami aku gak kayak gitu. Jangan denial kamu. Kamu harus nonton, kamu pasti bakal gregetan. Apalagi suaminya ini udah selingkuh, malah gaslighting istrinya. Lebih gregetnya lagi,
series ini nggak dibuat berlebihan dan rasanya dekat banget sama kehidupan nyata. Papa jangan bikin aku overthinking ya. Maaf, Mbak aku masih di sini. Kamu sih kelamaan pulangnya. Tapi selingkuhan kamu yang tadi bilang Kami selingkuhnya cuma sampai Mbak selesai kerja aja kok. Aku udah ngantuk banget nih, mager. emang saya nggak ngantuk. Adi Mas, aku udah berusaha sabar banget ya sama kamu. Kerja nggak jelas, minta uang banyak. Kamu masih berani giniin aku. Kamu pikir kamu udah hebat, hah? Aku tuh udah minta cerai ya sama kamu. Yang nahanan tuh siapa? Mau cerai apa enggak nih? Tapi udah terlalu banyak yang kami lalui. Ada apa ini ribut-ribut? Nggak apa-apa, Pak. Aku tidur di sofa aja.